Iya, oke guys, kembali bertemu dengan saya Sudung Sitorus Channel. Ya, hari ini hari Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025 ya. Ya, senang rasanya bisa bertemu kembali di Kamis sore. Kamis sore ini saya biasa teman-teman, ceritanya baru pulang kerja. Sekarang lagi OTW dari kantor saya Grogol mau Taman Angkep Jakarta Barat. Tujuan perjalanan ke Jakarta Utara ya, di sekitaran Terminal Tanjung Priok atau di Center Timur atau di perumahan Angkatan Laut Dewa Kendar ya. Ya, oke teman-teman, di sore hari ini biasa untuk sembari menemani perjalanan daripada bermenung-menung gak jelas ya kan. Akhirnya saya coba untuk ya ibaratnya kayak sambil menemani jalan, sambil cerita-cerita lah, sambil share-share perihal apa-apa yang mungkin bisa diceritakan, nah, yang bisa di-share, yang bisa dibagi. Mungkin teman-teman ada yang membutuhkan kali, atau minimal apa yang saya ceritakan bisa jadi ada yang hal-hal yang mungkin dapat diambil hikmahnya, asik ambil dipetik manfaatnya. Oke baik teman-teman, di sore hari ini di sekitaran jam sekarang di motor NX saya di dashboardnya itu di panel itu menunjukkan jam 5.35 ya, setengah 6 sore. Posisinya sekarang saya di sekitaran Mall Season City, udah lewat sih, menuju ke perapatan lampu merah jembatan besi ya. Ya, untuk sore hari ini ada banyak hal yang mungkin saya bisa ceritakan, paling ya tidak jauh-jauh tentang motovlog ya. Untuk motovlog di sore hari ini di Kamis tanggal 24 Juli masih asik ulik-ulik perihal action cam yang saya pakai ya, merek action cam mereknya Ausec APM40R ya, yang kalau saya sih dibilang rekomendasi ya better, nggak terlalu juga sih, nggak terlalu baik juga, karena dari segi mic eksternalnya tuh nggak, ya betul, mic eksternal artinya si action cam Ausec ATM40R ini dia include dengan mic eksternal udah disediakan gitu. Karena beberapa dari action cam ada katanya ternyata bertahu tuh, ada juga yang nggak jual kan, merek Akaso itu kayak katanya ya nggak ada di mic eksternalnya, kalaupun mau ya dibeli terpisah gitu loh mic eksternalnya gitu. Nah yang ini nih merek Ausec ATM40R ini dia udah include di paket pembelian itu, ada mic eksternal ya teman-teman. Jadi sebenarnya satu nilai plus, tapi nah ini nih ada kata tapi. Dari awal saya beli sekitar 14 Juli kemarin ya, sekarang tanggal 24, sekitar 10 hari pemakaian. Ini jujur memang dari dulu saya juga ada feeling gak enak gitu tuh. Salah satu kelemahan dari mic eksternal kalau dipakai untuk motovlog itu tingkat kebisingannya, distorsi suara kebisingannya terasa banget gitu ya, karena mic eksternal ini dia lebih sensitif ya untuk menangkap suara gitu loh. Jadi waktu dipakai ngevlog itu dia benar-benar berisik bangetan gitu loh. Tapi makin kesini saya terus dapat menggali, mencari solusinya dengan cara disumpel. Jadi si mic eksternal ini jujur saya buka dah, dia modelnya nanti saya share ya, nah kayak gini ya, kayak gini deh. Jadi saya bongkar, saya di dalam itu saya sumpel lagi tisu, terus saya balut lagi, saya pasang lagi, terus saya balut sedemikian rupa, saya bantu dengan ikat pakai karet aja, karet aja
sederhana itu aja, bertujuan untuk sebagai penyaring ya teman-teman, untuk mereduce kebisikan-kebisikan dari luar gitu loh. Setelah itu si mic eksternal ini saya cokotin, saya letak di sekitaran sumber suara saya, di sekitaran helm saya, dan posisinya agak dalam lah pokoknya, supaya benar-benar terlindungi dari tingkat kebisingannya gitu lah. Overall dari terakhir saya ada mengupload tentang motovlog, video motovlog di hari berapa ya, lupa, pokoknya terakhir setelah ini, sebelum ini ya. Ini sekarang tanggal 24, berarti sekitar tanggal 21 something mungkin, lupa saya, pokoknya minggu ini lah. Itu malam hari saya ada ngupload perihal ya pemakaian mic eksternal si Action Cam AUSEC AT4M40R ini. Dengan saya pikir sudah, dengan segala modifikasi yang saya kerjakan, itu udah nggak baik, nggak bagus, tapi minimal suara saya cukup jelas lah untuk didengarkan oleh penonton gitu lah, untuk setiap pas nonton video saya. Mudah-mudahan di hari ini juga suaranya nggak terlalu jelek-jelek banget ya teman-teman ya. Ya, jadi Action Cam merek AUSEC AT-M40R ini, saya senangnya tuh lebih ke kualitas videonya ya. Dan oh bang, kalau malam kok jelek ya, saya pikir ya entah lah, kalau menurut saya sih, saya beberapa kali juga ada selalu mantengin ya, beberapa kali saya selalu perhatiin para vlogger-vlogger ya, motovlog, yang kalau lagi ngevlog pakai action cam malam hari ya lebih dan kurang lah, saya pikir sih modelnya kayak gitu tuh. Jadi memang action cam ini baiknya dilakukan di cahaya yang cukup lah, dan betul di siang hari, karena kalau malam ya begitu tuh agak gelap-gelapan nih. Nah, ini saya nge-recordnya nih udah jam setengah 6 sore lagi, ntar lagi mau malam nih kan. Sebenarnya saya berniatan juga di pagi hari tadi ya, cuman ya tadi agak telat nih Jakarta ini kan. Jakarta ini jalannya, aduh ampun pagi hari tuh. Jadi nggak terlalu apa tadi, nggak terlalu proper, nggak terlalu persiapan di pagi hari tadi. Nah kalau sore kan jatuhnya udah nggak ada yang diburu ya, namanya juga pulang kerja kan, santai aja gitu kan. Cuma kalau nge-record motovlog di malam hari, itu hasil videonya ya rada-rada gitu ya. Dan saya pikir memang semua video-video yang motovlog kalau di malam hari ya 11-12 kan mirip kayak gini juga sih, kalau menurut saya ya, sejauh saya perhatiin gitu. Kedua, kemarin saya juga di konten saya ini, channel YouTube saya ini, Sidung Sitor Channel, memang saya kan pakai slogan itu motovlog sederhana pakai HP ya. Nah, memang basic saya itu memang dari user atau pengguna motovlog itu dengan menggunakan HP ya. Nah, kalau saya menggunakan HP motovlog di malam hari, memang dengan HP yang segitu wahnya kameranya tuh ya 11-12 lah hasil action-nya gitu ya. Jadi saya pikir memang itu kalau di malam hari memang efeknya lebih ke gimana kita nge-recordnya di malam hari itu, memang dari tingkat cahaya udah kurang banget sih, karena memang nggak ada cahaya matahari gitu kan. Ya, jadi ya udahlah, nikmati aja lah, itulah poinnya. Ayo teman-teman, tapi dari segi kamera sendiri saya cukup senang ya, karena pengertian saya ini kualitas siang harinya ya, siang hari kamera dan berjalan dulu ya, ada dulu ya. Ya dari segi kualitas videonya saya lebih menyenangkan itu, lebih kualitas video kalau siang hari kayak ini agak terang ini kayaknya cukup baik lah di mata saya, karena saya kan setiap vlog selalu melakukan editing ya. Jadi masih enak dipandang lah gitu, masih nyaman dilihat, dan dari tingkat kestabilannya juga baik lah, karena fiturnya Action Cam AUSEC AT-M40R ini dia ada opsi ACE-nya ya, elektronik apa lagi tuh belakangnya stabilizer lah, saya lupa saya. Oke ya, terus kedua di Action Cam ini ternyata bersabar ya, ternyata kemarin kalau salah di kotaknya tuh dia menyatakan bahwasanya layarnya tuh bisa ultrawide ya.
itu enggak lah, kalau saya pilih nggak terlalu lebar-lebar juga ultrawidenya ya. Cukup lah, saya pikir sih udah cukup lah untuk bisa dimasukkan ke dashboardnya YouTube kan, ini masih oke lah gitu. Padahal juga kan harusnya kemarin saya suatu unboxing itu kan saya sempat membaca deh, katakan bahkan bukan 100 apa 170, saking lebarnya ada, bukan 140 lagi 170 gitu kan saking lebarnya. Tapi saya ulik-ulik beberapa ada sampai 10 hari kayaknya nggak ada tulisan 170 angel apa ultrawide gitu ya. Nah kalau di handphone memang ada tuh, ada opsi ultrawide gitu. Jadi memang beda di antara kalau pakai ultrawide sama yang biasa, dia pasti nampak beda. Karena kalau kita pakai opsi ultrawide, dia layar itu kesannya menjauh gitu loh, mungkin lebar gitu kan. Kalau di handphone ya. Dan ternyata di handphone yang merek-merek lain kayak Brika dan teman-temannya, Akaso atau mungkin GoPro ya, yang ada opsi ultrawide-nya itu memang tapi kita kasih opsi itu dia memang nampak bedanya gitu. Ini kayak nggak ada deh yang merek Ausec AT40R ini kayak nggak ada. Tapi dia udah default kayaknya memang layarnya sudah rada-rada lebar gitu. Gitu kalau menurut saya ya. Gitu. Tapi oke lah, penting worth it lah. Terus dari segi baterainya juga beberapa kali saya pakai nih, karena kan saya ngevlog tuh ibaratnya kan sambil pergi kantor nih, pulang kantor dari Jakarta Barat ke Jakarta Utara atau kebalikan dari Jakarta Utara ke Jakarta Barat, logikanya perjalanan saya itu lebih kurang ya 1 jam meter lah, something lah gitu. Nah untuk pemakaian motovlog 1 jam itu saya pikir dengan baterai yang ini dia kalau saya diklaimnya bisa bertahan sampai 3 jam kalau saya on terus ya, tiga setengah jam, 3,5 jam. Untuk action cam Ausec AT40R ini dia bisa bertahan waktu selama 3,5 jam gitu. Nah ini kantor saya cuma 1 jam lebih kurang lah ya. Oke lah, dari segi baterai bisa lah gitu. Nah jadi kebiasaan saya nih setiap bang laptop tuh, nah, itu kan saya langsung pindahin datanya tuh karena memorinya kecil kan, memori dari extender ini cuma 32 giga kan. Jadi kebiasaan saya setelah dapat foto langsung saya pindahin datanya ke handphone dengan cara syukurnya si Action Cam ini dia ada aplikasi yang ibaratnya kayak bisa connecting by wireless ya, atau by Bluetooth atau apalah gitu, nggak pakai kabel ya. Jadi tinggal connected, sudah salin datanya pindahin ke handphone. Baru dari handphone nanti tinggal di edit pakai aplikasi CapCut. Ya itulah salah satu kelebihan-kelebihan, tapi saya pikir sih memang sudah Action Cam rata-rata sudah mirip-mirip lah kali ya. Kita ada ya videonya udah bilang 4K, saya ini pakai resolusi 4K 60 fps ya teman-teman untuk videonya. Nah dia mendukung sampai ke 5K 5K, tapi kalau udah pakai 5K itu dia nggak, opsi stabilizernya nggak aktif gitu, jadi pakai 4K yang 60 gitu, 60 fps. Terus dia udah ada mic eksternal, dia udah baterainya oke, terus aplikasinya ada gitu lah. Bang rekomendasi, kalau saya jujur jangan deh, itu dengan harga saya belinya 820 something ya, 820 ribu, saya pikir enggak, jangan dah gitu. Karena mendingan teman-teman beli yang benar-benar brand kayak Akaso, kayak Brika gitu, ada lah yang kayak 800 ribu something ya, 800 berapa gitu, ada pasti ada lah. Bahkan ada kayak yang Brika harga-harga kita sempat nengok YouTube di kisaran 5 ribu ada kok gitu. Kalau menurut saya ya gitu. Ya terus kenapa abang milih itu ya merek Ausec itu ya, kayaknya di beberapa channel YouTube saya itu coba ditonton ya. Ini masuknya saya suaranya saya silent dulu ya, ada bunyi di rel tadi.
Ya, jadi kenapa bang kok pakai apa kok beli action cam ini gitu, Ausec ini gitu. Jadi intinya poinnya di Indonesia kayaknya belum ada deh yang review action cam merek Ausec AT-M40R ini. Jadi saya pikir ya saya lah orang yang pertama lah gitu. Ada beberapa yang kayak sekedar doang tuh, nah sedetail yang saya review gitu. Itu aja sih alasannya, kalau lebihnya kurang karena saya pikir setiap action cam memang plus minusnya sama aja lah gitu doang. Masing-masing brand pasti ada kelebihan dan kurang masing-masing lah, tapi secara fungsional action cam yang dipakai punya laptop ya pasti ada layarnya bagus, pasti ada stabilisernya, baterai bagus gitu kan. Tidak apa saya kan harusnya memang apa cara yang sama gitu, sebenarnya cara yang agak unik dikit lah gitu teman-teman. Ya silakan membuat teman-teman cari aja di channel YouTube di YouTube bahwa orang Indonesia membahas action cam mereknya Ausec AT-M40R ini ya. Itu nggak ada deh menurut saya, karena sebelum saya beli memang saya udah kan intinya gini lah, kalau kita mau beli sesuatu kan tentu kita harus pelajari dulu ya teman-teman ya, kelebihan dan kekurangannya. Kayak ibarat beli handphone HP, jadi saya selalu pelajari dulu itu kelebihan dan kekurangan handphone itu. Jadi sebagai handphone secondary ya, saya kan beli handphone yang pakai handphone utama saya sebagai handphone kerja ya, merek Vivo V23e yang secara overall kameranya sangat better lah baiknya. Cuman ya mungkin kalau dibawa motovlog dia nggak sestabil inilah, karena dia menggunakan sensor karena masih ada efek-efek getarnya gitu lah. Jadi saya pakai action cam aja lah gitu. Terus selain HP saya ada dua, selain merek Vivo V23e saya beli HP lagi dulu. HP-nya HP cadel itu merek Oppo F1s, tapi sering waktu berjalan dia udah kena di umur dan akhirnya mati gitu. Nah sekarang saya beli lagi mereknya HP Cina ya, merek Tecno Spark 30. Saya yang agak beda sendiri tuh yang edisi Transformer. Nah itu memang HP Tecno Spark 30 edisi Transformer itu boleh dikatakan udah mulai goib ya, udah mulai susah nyarinya deh gitu. Nah saya benar-benar mencari gitu tuh. Nah bang kenapa pakai HP tuh? Ya pertama karena paling murah lah, Cina paling murah. Terus apalagi bang? Ya karena kameranya kayaknya ya, kamera tuh gede lah. Kameranya bisa 100, kamera belakang itu 108 megapiksel dia. Gitu. Jadi saya mikir, nah ini aja lah gitu. Agak murah ya kan, terus ada secara kelengkapannya ada NFC-nya ada ya kan. Gitu. Terus saya sekarang lebih suka ke kamera tuh yang videonya bisa dual kamera sekaligus, pas ngerekam buat video itu bisa double kamera ngerekam. Ya udah banyak sih yang pernah gitu ya. Nah si HP Tecno Spark 30 ini, Spark 30 kok ini dia bisa video dual kamera gitu. Di HP Vivo V23e HP utama saya juga bisa gitu. Bisa pas ngerekam video bisa dua kamera, kamera depan dan kamera belakang gitu. Jadi memang menurut saya ke depannya ini memang saya nggak akan melupakan yang namanya slogan saya tuh foto sederhana pakai HP. Nah jadi tetap nanti akan saya akan kembali lagi ke habitat saya untuk foto pakai HP. Jadi HP ini sebagai kamera menghadap ke jalan ke depan, nanti akan saya tempel di dada saya menggunakan alat bantu namanya sensor jaga ya, sensor jaga. Lalu siap sensor ini sebagai kamera kedua lah yang akan menghadap ke menghadap saya ya, nah, gitu. Jadi pas di video itu gue jadi ada dua kamera gitu. Tapi nanti ya saya sekarang lagi mengulik-ulik nih, lagi mengkondisikan semaksimal mungkin pemakaian si action merek Ausec AT-M40R ini gimana sih. Saya lagi coba-coba sebenarnya settingan
white balance-nya, settingan ISO-nya, saya semua lagi coba nih. Nanti udah dapat yang terbaik baru ya kita gaskan pakai model 2 kamera. Walaupun pada dasarnya kita bisa sih main 2 kamera aja kan. Cuman ini kan lebih ibaratnya tuh comparison antara perbandingan antara ngerecord video motovlog menggunakan handphone dan dibanding dengan menggunakan action cam. Kebetulan merek saya tuh Ausset AT-M40R gitu. Nanti ke depan akan saya pakai gitu sistemnya jadi dual kamera gitu. Terus sekarang lagi asik-asiknya mengulik-ulik lah, mengulik-ulik fasilitas kelebihan dan kekurangan dari si action cam merek Ausset AT-M40R ini. Gitu teman-teman. Baik teman-teman, ini saya udah sekitaran apa lah yang menyebutnya, sekitaran menuju Ancol aja kali ya. Saya kurang-kurang nggak tahu jalan itu. Nah, menuju Ancol belum lah ya, Ancol ya kali ya, Ancol dan menuju ini deh, sekitaran Ancol menuju ke Stadion JIS. Nah gitu. Jakarta International Stadium gitu ya. Terpantau kondisi sore hari jalanan macet ya di area sini ya, di sekitaran pintu masuk Ancol ini ya, parah macetnya. Karena ya kalau sama tahu ya teman-teman, sudah ada informasi memang di area ini di Jakarta Utara, pokok area menuju Ancol ini ya, baik dari seberang sini maupun seberang sana, itu memang lagi ada pembangunan flyover, lagi ada perbaikan benar-benar parah nih. Jadi jalan tuh kalau menuju ke sini menjadi jatuhnya kayak menyempit dan sini makin sempit gitu loh. Gitu. Jadi semua jalan tuh menuju ke satu titik dah gitu. Jadi parah macetnya gitu teman-teman. Gitu. Sama di seberang sana juga gitu tuh, sama macet juga. Gitu. Nah ini doang, lepas dari sini masih sampai habis itu Stadion JIS ya. Setelah lepas Stadion JIS menuju ke stasiun Tanjung Priok, itu jalannya belempeng, tinggal gaspol aja kan. Nah, ini kan di sini doang lagi banyak perbaikan pembangunan lah, pembangunan flyover gitu lah. Udah lama nih pembangunannya dan sampai sekarang tuh masih juga belum kelar ya. Ya akhirnya ya resikonya menyebabkan titik macet di sini gitu loh. Gitu teman-teman. Maka teman-teman tuh kalau seandainya mau main di sini ya dipikir lagi lah, karena resiko macetnya parah gitu teman-teman. Area sini ya. Menuju saya nyebutnya sekitaran pintu masuk Ancol menuju ke Stadion JIS lah, lebih kurang lah area itu parahnya. Saya lihat ya teman-teman dari video saya ini banget kan parahnya. Pagi hari pas lagi pergi kantor parah, yang ke seberang sana ya. Ini pas lagi pulang nih, jam pulang kantor parah lagi gitu lah. Itu saya udah capek lah, udah kemarin kayak gini ya, ngalaminnya udah woles aja lah gitu, saya nikmati aja. Jakarta ini mah ya udah terkenal lah dunia macet lagi ya. Ya oke ya. Nah ini udah dari segi pencahayaannya udah mulai gelap ya, apalagi di bawah flyover ini terasa banget nih, udah mulai kurang cahayanya tuh. Nah ini mungkin kualitas dari gambar dari videonya udah mulai ini nih, ya udah mulai gelap ya. Sok aja ya, menyesuaikan aja lah kan. Oh ya, sekedar informasi juga, percaya aja ya. Kalau kita nge-vlog, nge-record motovlog menggunakan action cam, kalau di action cam saya yang punya ini merek Ausset itu, dia per 25 menit something lah, itu dia stop dan auto lagi atau connect lagi tuh, record lagi. Jadi stop dulu bentar, di setnya dulu kan datanya tuh, nah nanti mulai lagi dia tapi udah gitu dia otomatis aja gitu. Nah entahkah apakah mungkin karena takut terlalu gede ya, kayak jangan terlalu berat, karena nanti kan pada dasarnya nanti kan tetap bisa diedit ya, kita kan tetap edit di aplikasi CapCut ya. Jadi si action camera Ausset AT-M40R ini dia langsung kayak berhenti sendiri dan connect lagi gitu loh. Nah dimulai lagi gitu. Ini di layar saya tekan 24 menit ya. Saya percaya lagi nih tepat. Biasanya dia auto stop dulu tuh, nyambung lagi dia. Ya, teman-teman.
kita kalau record video dengan menggunakan action cam ini itu banyak opsi-opsi ya, menempelnya mountingnya itu letak di mana gitu. Kalau saya sih lebih letaknya saat ini di sekitaran stang motor ya. Kebetulan ada mounting khususnya di stang motor di sekitaran kaca spion ya. Nah teman-teman mungkin ada yang di letaknya itu di sekitaran helm ya, gitu. Ada mounting khusus lagi di bagian helm. Nah jadi saya pikir sih tingkat itu kan lebih ke ini ya, ke luas pandangan, view pandangannya untuk recordnya itu juga ya. Kalau dilihat di stang itu kayak terlalu sempit ya. Kalau di sekitar helm itu bisa luas dan bisa celengak ya, bisa putar kiri menyesuaikan kepala kan, kepala kita bisa nengok ke kanan, bisa nengok ke kiri kan gitu. Lebihnya sih itu teman-teman. Kalau letak di helm, kalau di stang motor ya nggak bisa gitu ya. Nah itu tergantung teman-teman deh, apakah mau sistemnya letak di stang motor atau di helm gitu. Dan mountingnya juga beda-beda gitu. Kalau mau letak di stang motor ya khusus untuk stang motor, ada lagi mounting yang jepitannya gitu. Kalau mau letak di helm juga beda lagi gitu. Nah, jadi pertimbangan juga nanti kalau teman-teman pengen motor nih, mau pakai action, mau nempelnya di mana dulu nih, mau di helm atau mau di stang motor. Saya pernah nengok juga di channel YouTube letak di dada, pakai strap dada juga ada tuh. Nah itu beda-beda lah, tergantung teman-teman aja dengan kayak mana sih model peletakannya terserah. Itu aktivitas masing-masing aja lah. Baik teman-teman, ini saya udah melewati Stadion Jis ya. Sekarang OTW menuju ke stasiun Tanjung Priok. Nah kalau di sini mah udah Wallace aja, udah tipis-tipis lah, jarang macet mah di sini, tinggal gas terus kan. Nah, tapi sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman ya, untuk menuju melewati area sini ya, area yang terkenal dengan kontainer ini, karena ini menuju kan ujung-ujung itu ke stasiun ke terminal Tanjung Priok ya. Nah lain dan bukan sudah memang identik dengan banyaknya hilir mudik kontainer ya, dan itu kontainernya sangat banyak dan sangat padat dan bermuatan gitu. Jadi saran saya buat teman-teman yang akan melewati sini, baiknya berhati-hati dengan berkendaraan. Karena kalau saya kemarin saya sudah sempat report ya, beberapa hari kemarin tuh, pas saya tuh ada kejadian di sana tuh, ada insiden ya, ada kayaknya pelanggarannya banyak lah. Pokoknya tertabrak, terguling sama kontainer feeling saya segitu. Korbannya udah diselamatkan lah. Ya itu inti itu lah teman-teman, kalau kita mau main-main daerah melewati area sini nih, terminal Tanjung Priok, saran saya tetap hati-hati berkendaraan teman-teman, khususnya bagi kendaraan bermotor ya. Jadi teman-teman yang menggunakan sepeda motor tetap hati-hati, karepul ya kan. Lebih baik kita santai menikmati perjalanan, jangan merasa pusing gitu. Jangan terlalu dipaksakan ya kan, karena kontainernya besi semua gitu, terlalu maju ke depan tuh jadi seruduknya gitu kan, habis sudah gitu loh. Oke teman-teman, baik, ini mungkin di depan sana itu ada sebenarnya masih di area stasiun Tanjung Priok teman-teman. Teman-teman Jakarta mah tahu lah ya, stasiun Tanjung Priok mah udah kenal lah. Kalau banyak ada angkotnya, ada bisnya, ada lagi kereta apinya kan. Ini nih depan sana. Baik teman-teman, saya tengah di layarnya udah balik ke 2 menit ya, gitu kan, sekarang 5 menit ya auto stop ya, tapi mereka lagi gitu. Jadi saya pikir memang lebih ke menjaga supaya videonya jangan terlalu berat lah. Ya, tapi kita gampang sih video aplikasi CapCut, editing video kan bisa di-combine, bisa digabungkan gitu. Ya itu dia teman-teman, kita udah mau di area stasiun Tanjung Priok. Banyak bis-bis kiri kanan, bis-bis kan, banyak ini rebus Transjakarta,
yang sana tuh ada lagi kereta api sebenarnya. Ya, dari sini kita meluncur lagi menuju ke terminal Tanjung Priok. Jadi aksesnya namanya jalan ya, jalannya namanya jalan depan ini namanya Jalan Enggano. Gitu. Suasananya udah mulai terang saya ya, udah mulai sore nih. Di motor saya tuh jam 6 lewat 5 ya. Jadi saya sekarang mulai sore. Saya pantau di layar extension saya masih oke ya, masih cukup lancar ya. Nah, saya makan apa terputus-putusnya kita udah nggak bisa nebak nih, tapi udah mati sekali, berarti lagi saya udah 25 menit ya. Nah, saya ngerecord dari 20 menit karena saya selalu menjaga video itu jangan terlalu panjang-panjang banget lah, jangan sampai sejam juga kali, bosan juga kali kan. Ya, jadi kan ya ini 25 menit nih paling ya tinggal nambah dikit lagi lah. Saya ngejar di angka 30 menitan lah lebih kurang. 30 menit lebih kurang saya cukupkan lah untuk video motor-motornya, karena kan lebih kurang 30 menitan itu udah hampir mendekati rumah saya teman-teman ya. Gitu. Ini kan ke kiri ini, ke sini ini udah menuju ke stasiun Tanjung Priok. Gitu. Ke stasiun lagi, terminal Tanjung Priok. Gitu. Habis itu dengan lempeng lurus sampai deh ke perumahan angkatan laut Dewa Kembar. Nah ini depannya teman, depannya terminal Tanjung Priok. Ini sangat banyak banget lah kontainer, ampun ini ngeri ya. Sarangnya kontainer gila. Teman-teman, tinggal belok kanan, oke, capcus sampai ke rumah depan lagi ya. Ya, dan di sini di area inilah yang ngeri ya gitu. Karena di sini lah si kontainer itu lalu lalang ya, ada 2 jalur kiri dan kanan ya. Biasa dia main sampai 3 baris nih teman-teman. Di baris pertama ada baris kedua, ada baris ketiga itu. Dan bisa rapat-rapat nih. Oke, nah di depan kita kan mulai ya. Ini sekarang sini ada juga namanya baru Mbak Priok ya, hiburan Mbak Priok ya, makam Mbak Priok yang sempat viral juga di Jakarta Utara ini ya. Jadi teman-teman bisa tonton deh di video YouTube, banyak sih yang mengangkat kasus tragedi makam Mbak Priok yang saya tahu itu kasusnya bersama dengan Satpol PP ya. Di bawah ini sekarang narasi ini dengan makam Mbak Priok ya. Dia teman bisa sudah tahu informasi ya betul. Oh, jadi terminal Tanjung Priok itu berdasarkan ya dengan makam Mbak Priok ya, berdasarkan dan jadi konflik juga gitu antara masyarakat dengan Satpol PP. Agak gini nih gara-gara sebabnya apa? Nah, motong-motong ini syukurnya nggak lempeng nih jalan apa? Ini lah kita gas sedikit sudah kemana-mana. Dan di sini ada lempeng jalannya, kerapnya banget. Iya, saya hari ini agak ya, sebetulnya nggak bisa dibilang agak lempeng jalannya, nggak terlalu ramai nih. Ya terus juga apa sekarang ada punya teman merayap biasanya, ya kalau motor merayap bisa kenceng. Nah ini contohnya ini teman-teman ada tiga-tiga ada penderokan kontainer kan, bahaya banget. Jadi memang waspada lah sini teman-teman kalau dengan melewati area terminal Tanjung Priok ini ngeri-ngeri sekali. Oh, kita cuma satu katakan keselamatan kita aja lah, kita jangan gerak di situ. Nah ini ya, nah depannya itu jalan mulai menyempit dia kan. Bukan salah itu tinggal belok kanan itu ke arah Marunda.
Marunda ya teman-teman ya. Nah ini nih yang ngeri-ngeri nih teman-teman. Jadi di antara diapit kiri kanan dengan kontainer gitu ya. Jadi sudah motor itu aduh oleng dikit ampun sudah masuk kolong sudah. Jadi benar-benar hati-hati banget dah. Ini kan kiri sebelah kanan itu mobil kontainer semua ya. Jadi pengendara motor dia di tengah-tengah gitu dia. Ada rem di sini. Dan saya pernah tuh bercita-cita sama teman-teman yang ngajak main ke Priok itu banyak kan alasan mereka kata nggak berani ya ngeri dah ya. Priok tuh serem ya ini yang ini yang buat seremnya gini nih. Kalau yang dikit ampun gitu katanya. Jadi kiri dan kanannya memang kontainer gitu teman. Jadi pas di meter gitu aja yang posisi ruangannya nih, selahnya nih. Nah, di depan sana tuh itu jalannya agak menyempit ya. Jadi akhirnya macet lah lagi ya. Tadi kan agak lempeng tuh, sekarang mulai macet lagi gitu. Dan juga banyak ini kan ada persimpangan jadi ya lalu apa yang nggak sabar masuk sana masuk sini ya mengakibatkan macet juga gitu. Ini harus saya agak ini ya teman agak fokus di dalam dulu teman-teman ngeri-ngeri ya. Jadi konsentrasi penuh ya. Aduh, berat. Nah, jadi di depan sini nih dari belok kanan itu cara Koja ya belok kanannya. Cara Koja atau mungkin teman-teman pernah dengar istilah Islamic Center mungkin? Ya, cara Islamic Center gitu ya. Gitu. Kalau lurus ke sana tuh lurus tuh ke arah namanya Marunda ya teman-teman ya. Ke arah Marunda. Gitu. Nah, ini mobil gede ini gila. Mobil kontainer bawa apa namanya? Bulldozer ya. Agak ngeri kan. Di bulldozer dulu. Bulldozer. Nah, ini areanya lintasan mobil-mobil alat berat ya. Foto nggak gitu ya? Foto dulu ya. Foto dari belakangnya nggak jelas nanti. Kalau bahasa mereka memang blind spot. Nah, oh ada lagi, ternyata ada dua tuh, kita ada lagi tuh di lasernya. Kalau tadi sudah saya potong tuh. Apa ada kan, yang keding itu boleh kan, untuk mengkeruk tanah kan di laser kan. Sampai kiri aja lah, nggak jelas nih. Nah, dari kiri supaya jangan terlalu ke kanan lah. Karena di kanan tuh banyak mobil-mobil alat berat ya. Akhirnya sampai juga ke area perumahan angkatan laut Dewa Kembar. Belum dong, depan lagi, depan lagi. Ngeri, ini terlalu maksa kali tuh, si Gojek tuh. Wah, ini. Nah
dia ke kanan sana teman, ke kanan sana tuh dia menuju ke Marunda ya teman-teman ya. Nah saya lurus ke depan ke arah perumahan Angkatan Laut Dewa Kembar gitu. Nah makin ke Marunda biasa jalannya makin macet ya gitu. Karena jalannya memang sempit ya teman-teman. Karena kontennya makin makin lama makin banyak gitu. Makin sore makin banyak teman-teman. Di sini memang diuji kesabaran gitu ya. Sabar, jangan gerasa gerusu, utamakan keselamatan. Nah, saya justru di sini nih yang agak ribet nih. Ini dikit doang nih, kejepit di sini aja deh. Dia udah sampai lurus ke depan sana tuh. Saya udah, ya nama juga ada perumahan kan, perumahan angkatan laut ya. Udah harusnya udah ini, udah aman. Cuma gak ada kejepit di sini aja nih, akses ini. Emang nggak ada akses lain bang? Ada, sama aja. Kita melewati dari Gunawan tetap melewati ini juga. Bisa bersiap ke kiri, tapi nggak berani juga, serem juga, dan aman aja. Nah, oke. Nah, kalau ini mah aman. Oke, teman-teman, saya pikir ini saya sudah mendekati arah rumah ya. Saya pikir saya sudahi dulu untuk motovlog hari ini di hari Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang tetap selalu setia mantengin nonton setiap video-video yang saya upload di channel YouTube saya, Sugeng Super Channel. Terima kasih banyak. Sehat-sehat terus buat teman-teman semua, sukses terus. Dan pesan dari saya, tetap berhati-hati juga saat berkendaraan, apalagi berkendaraan motor ya teman-teman. Baik teman-teman, jangan lupa bersupport, dukung terus channel YouTube saya, Sugeng Super Channel, dengan cara